Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nabila Suramadani yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai instalasi project React dan pembuatan komponen biodata. Nah, mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Baiklah, agar lebih mudah memahaminya, mari kita melakukan penjelasan menggunakan Excalidraw. Nah, ini dia. Di langkah pertama kita harus menentukan, sebelum kita membuat project, kita harus menentukan planning apa yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah merumuskan planning apa yang kita buat, yaitu pertama kita membuat project React. Nah, membuat project React ini dengan membuat project baru di terminal, dengan membuat folder baru dengan nama yang kita ingin masukkan. Nah, setelah membuat project, kita akan menjalankan React tersebut di Visual Studio Code kita. Nah, setelah kita masukkan React kita di Visual Studio Code, lalu kita akan membuat komponen biodata diri kita. Nah, setelah itu kita akan membuat 6 komponen untuk agar komponen utamanya lebih bagus. Nah, setelah itu kita akan menambahkan custom CSS untuk tampilannya yang akan lebih interaktif untuk pengguna. Lalu kita akan menampilkannya di browser, lalu upload ke GitHub. Nah, langsung aja, ini dia alur project yang sudah saya planningkan sebelumnya. Yang pertama yaitu kita bisa mengklik start, dan setelah start langsung menampilkan halaman utama yaitu komponen biodata dirinya. Nah, di situ ada tertulis di bagian halaman utamanya ada tertulis nama, umur, alamat, pendidikan, hobi, dan kontak. Dan ketika kita klik nama, maka akan menampilkan nama yang sudah kita buat di kode tersebut. Lalu umur, setelah kita klik umur baru langsung 20 tahun. Selanjutnya ketika kita klik alamat akan menampilkan tampilan tulisannya Jawa Barat, pendidikan, begitu seterusnya sampai kontak ke email yang kita tampilkan. Nah, ini adalah sedikit alur project yang akan planning alur project yang akan kita buat. Nah, lanjut ke kita juga merumuskan tampilan. Ini adalah wireframe UI kita. Saya sebelumnya ingin membuat seperti ini tampilannya. Saya ada profile, terus ada judulnya, terus ada ini yang menu-menu yang akan masuk ke seperti yang alur project tadi. Nah, setelah kita tentukan alurnya, setelah kita tentukan planningnya, langsung kita masuk kepada membuat komponen biodata diri. Ini dia adalah kita akan membedah apa-apa saja kode yang kita buat. Nah, ini pertama, saya sudah membuat kode utama. Kode utama ini adalah tampilan pertama yang akan ditampilkan di browser kita. Nah, di sini saya membuat import, masing-masing import ini nih adalah bagian yang digunakan untuk pemanggilan komponen utama, yaitu ada komponen biodata diri yang bagian import. Nah, di bagian import ini untuk memanggil library React. Untuk memanggil library React yang bagian import React instead from React itu tuh untuk memanggil library React-nya. Lalu terus bagian import nama, umur, alamat, pendidikan, kontak itu adalah untuk kita import bagian komponen yang kecilnya, yaitu komponen chat. Nah, terus juga ada bagian ini import CSS juga untuk mengambilkan CSS. Lalu ada import asset profile, itu tuh untuk mengimport fotonya. Nah, lalu di bagian ini ada export default function biodata cons. Nah, ini penjelasannya yaitu kalau kode useStat kode itu dipakai untuk ngatur halaman mana yang tampil. Nah, di sini ada kode active session, yaitu untuk halaman aktif atau posisi sekarang. Nah, sekarang ini menampilkan kalau kita buka tampilnya ini. Nah, terus juga kalau untuk kode set active section ini, yaitu untuk halaman, set active section itu untuk halaman yang sekarang. Kalau set active section ini untuk pindahan halaman. Untuk pindah halaman, misalkan kalau kita klik ini dia akan pindah. Nah, itu dia di sini tentang letak logikanya. Terus juga kalau bagian go back ini agak coba dikit. Nah, go back ini
ini adalah untuk pindah ke halaman utama. Misalkan kita sudah memanggil halaman nama tadi, kita nanti ada balik lagi ke halaman utamanya. Nah, terus di bagian ini ada menu detail. Bagian ini kalau user klik salah satu menu, misalkan menu nama tadi kan, tampilannya akan bisa berubah pindah ke tampilan yang sudah kita buat lagi, ya, yaitu tampilan yang child tadi. Nah, lalu ini bagian ini untuk tombol kembali sama kayak go back tadi. Lalu ini untuk menambahkan profile di bagian halaman utamanya. Lalu ini untuk judulnya, my portfolio, untuk judul yang kita tampilkan seperti yang kita rumuskan tadi. Lanjut. Nah, bagian ini adalah untuk nampilin data-data kita. Kayak nama saya kita klik, yang sebelum kita klik ya, untuk nama kliknya, nama saya ada tulisannya di bawah itu. Nah, ini dia. Lalu kalau ini untuk setelah kita klik. Nah, setelah kita klik, kita langsung ini untuk menghubungin ke komponen childnya. Nah, itu untuk bagian komponen utama. Lalu kita lanjut ke bagian child komponen. Nah, child komponen ini sesuai dengan yang ada tadi, ada nama, umur, alamat, hobi, pendidikan, dan kontak. Secara logika atau secara dasarnya itu tuh sama, semuanya sama. Namun kita jelasin satu-satu ya. Kita jelasin cuman di bagian nama aja, tapi semuanya sama, semuanya seperti itu tampilannya. Nah, contohnya di export default function nama, ini nih adalah komponen yang nanti ini adalah membuat komponen yang namanya nama. Atau kalau bisa kalau bagian umur untuk umur, kalau hobi untuk hobi, untuk alamat untuk alamat, seperti itu. Nah, lalu lanjut kepada bagian yang if class data item, ini untuk nampung. Nah, ini untuk membuka awalnya aja sih sebenarnya. Lalu bagian span class name ini ada label nama, ini untuk judul di atas untuk tampilannya nanti. Nah, terus ada tampilan isi data. Nah, ini adalah isi dari data yang nama tersebut. Sebegitu juga dengan umur. Ini ada tampilannya untuk 20 tahun, untuk ini menyanyi, dan ini kontak. Nah, seperti itu. Lanjut, setelah kita bedah komponennya, langsung ke CSS-nya. Nah, ini dia. Ya, ini CSS, tampilan CSS-nya aja sih sebenarnya. Bagian ini ada di bagian ini untuk background, bisa warnanya bergradasi, yang bergerak. Nanti kalau kita tekan ini dia bergerak masing-masing. Nah, ini juga untuk efek cardnya nanti kayak dia ya blur, atau dia nanti miring, atau dia naik nanti itu. Nah, ini. Terus bagian ini juga profile untuk efek-efek di profilnya, misalnya dia glow atau dia nanti miring gitu. Terus juga ini bagian untuk tipografinya ya, ini untuk tulisannya. Nanti untuk fontnya atau warnanya atau shadownya itu tipografinya. Nah, ini sama ini tambah-tambahan untuk kayak animasi atau konten menu, untuk tombolnya. Nah, itu dia kode-kode yang saya buat itu. Setelah itu kita akan melanjut kepada beberapa error yang saya temukan di project kita. Nah, ini contoh salah satu errornya, yaitu ini file to resolve import asset profile, berarti dia tidak bisa mengimportnya. Ini errornya adalah importnya itu gagal. Kenapa? Karena filenya nggak ada, filenya nggak ditemukan nih. Terus solusinya kita cek dulu apa nama foldernya, terus kita perbaiki, lalu kita atau mungkin bisa jadi dia private foldernya. Nah, setelah saya lihat ternyata bagian nama foldernya dengan yang kita import beda. Di sini kita import asset profile, ada e-nya .jpg. Kalau di sini kan profile aja, tidak pakai e. Makanya itu bisa perbaikinya bisa dengan perbaikian di profile ini, di nama foldernya, atau di bagian importnya bisa diperbaiki kedua-duanya. Nah, lanjut di bagian ini saya menemukan blank putih, tiba-tiba blank putih pas pada saat kita mau cari outputnya. Kenapa? Nah, ternyata penyebabnya adalah kita tidak mengimport komponen biodata di biodata FJS-nya. Nah, ini solusinya kita import. Nah, ini dia. Ini ada tulisan import di sini. Sebelumnya kita belum lupa untuk mengimport komponen ini, yang membuat dia tidak bisa tampil.
Lanjut ke bagian ini. Ini kan kita membuat card tadi ya, tapi tidak ada tampilan kok, nggak ada kata-katanya nih, kok nggak ada. Penyebabnya itu karena komponennya nggak di return. Nah, solusinya kita tambahkan return. Ini sebelumnya tidak ada return atau tidak ada kalimat return ataupun bagian bawahnya tidak ada. Nah, makanya bagian childnya harus lengkap biar tampilannya sesuai. Nah, itu dia beberapa error yang saya temukan. Lalu ini adalah bagian outputnya. Nah, kita akan coba untuk menampilkan outputnya bagaimana. Nah, pertama ini dia kita buka terminal terlebih dahulu. Nah, di terminal ini kita bakal ketik npm run dev ini untuk menampilkan outputnya ya, untuk mengerunkan kodenya. Nah, setelah di run nanti ada tulisan http localhost, ini kita bisa kontrol dan klik. Ini setelah kontrol dan klik dia akan nampil. Ini dia yang saya buat. Ini bagian tampilan efek-efeknya tadi. Ini ada nama, umur, alamat, hobi, pendidikan. Nah, bisa klik. Nah, dia akan pindah tampilannya seperti ini. Nama Nabila, langsung kembali ke umur juga, umur 20 tahun, lalu alamat Jawa Barat, terus juga hobi. Nah, ini sesuai ya dengan yang kita edit tadi dan sesuai juga dengan yang kita inginkan, kita rumuskan tadi. Nah, selanjutnya setelah kita demokan dan kita sekarang demo error. Nah, ini dia demo yang kita buat tadi, yaitu demo pertama ini itu import gagal, gambar gagal. Nah, kita lihat ini di bagian biodata diri kita, ini ada import profile from asset profile. Nah, kita lihat ini bagian asetnya itu profilnya pakai E. Nah, kita coba kita errorkan dengan tidak menggunakan E. Nah, ini berbeda antara aset dengan yang kita codingkan. Nah, sekarang kita coba untuk searching, kita lihat di tampilan kita. Nah, ini dia file to reveal import a profile, karena profile yang kita simpan itu tulisannya pakai E, tapi yang di sini tidak pakai E, jadi kita bisa isi E. Nah, coba kita cek lagi, kita Ctrl S dulu, kita cek lagi. Nah, ini dia tampilannya sudah baik lagi, kembali seperti biasanya. Nah, lanjut kita lihat lagi error yang kedua, yaitu blank putih. Itu karena tidak import komponen biodata ada. Nah, ini di biodatanya ini kita nggak import. Kita lihat di biodata app. Nah, ini biodata app ini adalah tampilan awal. Ini yang kita tampilkan. Nah, kalau kita tidak importkan isi data kita, dia tidak akan tampil. Makanya dia blank putih tadi. Nah, kita coba hapus importnya. Lalu kita Ctrl save, lalu kita lihat lagi di bagian lihat. Nah, ini dia blank putih, tampilannya tidak nampak karena dia tidak menampilkan apa yang kita minta karena kita tidak mengimport. Nah, coba kita balikkan lagi importannya, kita save, lalu kita cek lagi. Nah, sudah balikkan seperti yang kita inginkan. Nah, lanjut kita ke Excalibur yang terakhir, yaitu errornya kalimatnya nggak tampil karena komponen wajibnya nggak kita return. Nah, kita lihat di bagian alamat nih, ini kan komponen child nih, harusnya kita return kalimatnya, tapi kita tidak return kalimatnya. Jadi di komponen utamanya dia nggak nampil karena di komponen chatnya aja udah salah. Nih, kita cek, kita coba alamat, nah kosong kan, karena kita tidak return apanya. Ini juga bisa kita sama aja sih kayak kita menghapus semuanya kalau kita nggak tulis kalimat return itu. Oke. Sampai situ saja video kita pada hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.